Ya Bray, balik lagi di episode Motovlog Ngabuburait. Sekalian nganter pesenan nih. Sore ini gue mau ngabuburait bareng sama si Mio Soul, Doski motor pergokil-gokilan. Udah kemarin tuh habis dibenerin ya sama adik gue. Nih gue nggak tahu nih, nggak bisa monitor nih suara gue kedengeran apa enggak. Jadi sama dia tuh habis dibenerin, diganti head, dalamnya pokoknya dibikin bagus lagi lah. Gue juga nggak ngerti lah itu urusannya dia bareng sama mekanik gue. Tapi yang jelas gue mau ngetes. Sekali ngetes juga, gue belum ngetes juga nih motor nih. Kemarin boyonya minta ampun. Gak tahu nih kalau yang sekarang. Gue sekalian mau nganterin ini kan tuh pesanan temen gue. Jadi ya udah sekalian nganterin pesanan. Ada alasan untuk kita buat motovlog. Dekat sih sebenarnya, cuman nganterin di Brompek doang. Cuma sekalian aja lah biar ada alasan buat ngabuburait. Jadi keluar itu ada alasannya. Gue nggak mau kalau nggak ada alasannya buat keluar rumah. Oke Bray, langsung kita jalan. Wih enak Bray. Jadi enteng Bray. Asli. Nggak boyo banget kayak kemarin ya. Cuma nih rem depannya parah nih. Goks abits rem depannya. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, ini rem depannya kok begini ya. Adek gue gimana dah. Lumayan cuy, jadi entengan sih. Cuman ya tetap ya, namanya motor beginian oli masih tetap rembes. Nggak tahu deh, itu belum dibenerin lagi kayaknya sih sama adek gue. Oli masih rembes dari bawah. Nah ini miosol gue bukan miosol beremberan ya. Beremberan modal knalpot doang kagak. Nih berember emang berember dari faktor seher. Udah 58an coy. Agak entengan sih gue akuin nih motor nih. Gak kayak waktu pas sebelumnya, sebelum dibongkar ya. Jadi gue mau ngebahas sedikit tentang di motor yang akhirnya kesampaian juga naik seher ke 58. Kenapa kesampaian? Karena gue dari awal beli itu emang gue kepengen nih motor tuh naik ke 58 dulu. Cuma gak kesampaian ya, karena ya waktu itu ekonomi lagi kurang bagus. Dan baru kesampaian itu pas waktu gue main road race. Nah itu alhamdulillah ekonomi lagi ada lah ya. Lagi alhamdulillah lagi ada. Udah gue bikin lah tuh naik road race, mesin road race kan 130. Itu pakai seher 54 ya, 54 apa 53 gue lupa. Klep standar, leheran knalpot standar. Cuman hasilnya waduh, bawahannya mah boleh lah nyongot-nyongot kalau buat 201. Tapi ada tapinya nih, itu kan motor road race, emang sengaja buat motor buat ngebecek-becek di bawah. Jadi atasannya ya boyonya minta ampun. Nah, ini udah mau nyampe rumah temen gue nih. Nah Doski rumahnya yang sebelah mana gue lupa lagi. Jadi ini rumah temen gue gitu. Wait, gue mau ngabarin dulu.
bray. Pesanan sudah diberikan. Sekarang kita lanjut buat muter-muter in the sky. Gua mau ngabuburit. Oh, ngabuburit gini lagi beli apa nih? Beli es buah kali ya. Mantap nih kalau beli es buah nih. Gua lupa lagi mounting gua yang satu lagi belum dibaut, anjrit, untung gak jatuh nih kamera. Gua mau balik dulu bentar ngasih baut dulu daripada ntar jatuh nape-nape kan. Sepertinya PSBB itu tidak berlaku ya di Jakarta sekarang. Apakah PSBB sudah ditiadakan? Apa sudah diberhentikan? Gua kurang tahu nih. Yang jelas jalanan rame nih. Bagus lah. Aduh, kewesan cuy. Daun muda. Itu kalau bawa motor racing tuh pelan-pelan aja. Jangan kayak yang lain ya. Gue kalau perhatiin video-video yang lain nih, sorry to say nih ya, gue bukan menjelek-jelekan yang lain ya. Kalau bawa motor kan pada gila-gilaan tuh, seruntul sana, seruntul sini. Kita mau bawa motor racing santai aja, bray. Bawa motor knalpot racing ya. Kalau mereka kan knalpot doang racing ya. Kalau ini motor racing ini, dalemannya nih jerokan udah racing, bro. Nah, gue nggak menyudutkan ya pihak lain ya. Ya udahlah, itu opini gue aja. Gue pernah ngelihat beberapa kali lah motovlogger lain, mereka pakai knalpot racing, bawa motor seruntulan sana seruntulan sini. Nah, itu sih bukan gue banget ya. Gue bisa seruntulan kayak begitu, gue bukan kalau lagi mode touring atau mode kamera on ya. Wah, gue nggak se ekstrim itu, bro. Gue bisa seruntulan kayak gitu kalau gue di dalam sirkuit. Nah, ayo deh lo. Tapi sirkuitnya bener-bener sirkuit nih, bukan Monas nih. Sorry to say, gue beberapa kali pernah nyeting di Monas, tapi ya nggak se-action yang lain lah. Pokoknya gitulah. Gue santai-santai aja, bro. Wah, gue baru nyadar nih jalan dibuka. Tadinya kan ditutup. Jadi gue cuma mau bilang gitu aja sih ya. Kalau naik motor itu jangan terlalu over action. Mau itu lo dalam keadaan touring atau apapun, gue menyarankan untuk tidak over action. Kenapa over action? Maksudnya tuh seruntul sana seruntul sini, ya tetap mengikuti peraturan, tetap mengikuti kewajiban. Nah, oke, bray, tadi gue udah kasih mounting, baut mountingnya ya. Tadi baut mounting gue gak gue pasang, gue ngeri jatuh doang. Maka dari gue balik dulu ke rumah, baru kita muter lagi. Oke, bray. So, gue mau ngetes motor kemana ya? Muter aja dulu dah. Ini motor tuh kayak agak susah dikendaliin gitu ya. Gak tahu kenapa deh, seruntulan gitu loh motornya. Kalau yang sebelumnya kan nahan, kalau yang sekarang tuh enggak, seruntulan. Ya karena ada beberapa bagian yang gue modifikasi pada sektor mesin sih ya. Itu kayak mesin tuh udah pasti ya kan yang gue kasih tahu. Jadi sehernya itu udah gue taikin ke 58. Seher udah naik ke 58, dari sebelumnya itu 53 sehernya. Sekarang naik ke 58. Nah, dari 58 sektor head
hampir semuanya standar sih ya, maksudnya kayak klep, payung klepnya gitu, pair klepnya dan segala macam itu masih standar. Gue nggak pakai yang macam-macam kayak pair Swedia dan segala macamnya, itu nggak, full masih standar bawaan Mio. Cuma yang berbeda itu hanyalah di lubang in-X dan sudut dari camshaft. Jadi camshaftnya itu udah pakai camshaft racing, sudutnya itu udah nggak standar lah ya, gue nggak ngerti itu ngitungannya. Terus juga porting in sama exhaustnya itu wajib buat motor-motor yang udah naik seher ya. Ya cuma kalau yang nggak naik seher, kalau yang naik seher nggak di porting juga sebenarnya nggak apa-apa ya, standar aja gitu. Cuma kan ini kan ekstrim kenaikannya ya sehernya, itu kan bekas balap. Nah ini ada gue bikin portingan baru lagi di head baru, head portingan yang bekas gua masih ada di rumah. Itu head portingan buat setelan road race, memang dia setelan untuk seher 53 iya 53 sampai 54 lah. Nah yang ini setelan buat seher 58, tapi nggak tahu juga sih ya, itu doi sama mekanik gua atau si Ihsan Alfiga yang tahu tuh, sama Maulana Maksum, Abang Ade ya, Tachibana bersaudara tuh. Ya, so bagian yang udah gua obrak-abrik lagi itu lainnya adalah CVT, bagian CVT sama rasio. Nah, gue buka-bukain deh tuh nih di video ini ya. Bagian CVT sama ratio itu udah gua ubah. Jadi rasionya udah nggak standar, CVT-nya pun juga nggak standar. Jadi hampir 80% lah ya, hampir 80% itu bagian CVT itu tidak standar. Tapi gua nggak tahu nih di posisi yang udah dipegang sama adik gua sekarang. Dulu zamannya gue megang masih buat road race itu 80% itu nggak standar. Artinya 20% lagi tuh kita pakai barang standar, cuma kita modifikasi. Itu berai. Nah ini sih gue nggak tahu ya apakah enak apa enggak nih motornya. Wah enak, lumayan lah betotannya lumayan ya. Lumayan betotannya, tapi tetap nggak segalak waktu pegangan gue sih, bener dah bray. Gue ngerasain banget gitu waktu pegangan gue tuh galaknya kayak apaan tahu nih motor. Hitung-hitungannya gue nggak begitu tahu, cuman waktu pas udah pasang mesin itu gue datang ke bengkel, gue sekalian ganti oli ya, sekalian gue liatin aja ya, gue nggak tahu lah itu hitung-hitungannya adik gue lah, biarin dia melanjutkan perjuangan buat modifikasi nerusin motor ini. Jadi gue meninggalkan legacy gue, gila peninggalan anjay, motor Mio Soul ini motor yang sangat banyak historinya buat gue dari zaman SMA ya, sampai gue kuliah semester berapa ya, kuliah semester gue tahun 2014 kali ada tuh, 2013 lah gue masih pakai motor ini. Nah gue ikut road race itu ya baru-baru beberapa tahun belakangan lah, 2016 2017 atau 2015 gitu, lupa gue. Ghost in the Sky sudah mulai macet. Artinya benar ya, PSBB itu sepertinya udah nggak ada, udah close ya. PSBB tuh udah nggak diaktifkan lagi. Mulai rame deh. Soalnya gue nggak nonton berita sih. Gue juga nggak mau terlalu mantengin sama berita tentang itu gitu loh. Gue sih udah bodo amatan lah. Jadi
Yang gue tahu itu ya gue sekarang lebih seringnya nonton YouTube, nyari-nyari referensi untuk konten kedepannya apa ya gitu-gitu. Pada gue nontonin berita guys, isinya begituan mulu, uyang malah. Oh ngebuang nih ban belakangnya, gue nggak berani nikung yang terlalu berlebihan. Ban belakangnya ngebuang. Gue nggak tahu efek dari shock breaker atau karena pelek atau karena ban nih. Yang jelas tadi rada ngebuang. Udah lumayan agak bertenaga sih ya. Masih, kalau gue bilang masih kurang, kalau gue bilang ya. Tapi gue udah lupa sama feeling motor ini, soalnya semenjak gue pakai Vilano itu rasa pengebut-ngebutan duniawi gue tuh udah mulai hilang gitu loh, udah mulai sirna. Karena ya gue lebih nyantai aja kalau pakai Vilano gitu kan. Ya narik gitu kadang-kadang ya, ngebut-ngebutan juga pakai Vilano, cuman nggak se ekstrim pakai mesin-mesin yang kayak begini, bray. Kalau ini kan mesinnya udah ekstrim. Jadi tuh kalau kita ngebut pakai motor-motor kayak gini ya, motor-motor yang mesinnya udah dimodifikasi, itu tuh harus kayak gini, pelan-pelan. Jadi jangan dibetot-betot terus gitu, bray. Jadi agak diurut, kadang betot, kadang lepas. Betot lagi Terakannya, bray, enak kayaknya terakannya. Wow. Apalagi waktu 54 terakannya lebih parah lagi, lebih menjerit. Karena emang sengaja dibikin bawahnya itu galak. Karena kan iya namanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh, motor baru ganti knalpot doang, gayanya udah kayak motorku paling kenceng. Ini lo ada menyosol gue 58an nih bos. Tengil banget, panas kali doi gue narik. Jadi teriakan ini motor nih, teriakan knalpot ya, itu ibarat kata kayak lu pakai di sepeda nih ya, lu pakai gigi yang paling atas, gigi yang paling gede, terus gear depannya juga yang paling kecil apa paling gede. Jadi dia bener-bener yang cepat banget gitu. Kita kalau ngegoes kan cepat banget gitu kan kalau pakai gear yang gede kan. Nah kira-kira kayak begitulah. Nah di sini nggak gerimis nih. Jadi kira-kira kayak gitu, bray. Nah kalau di motor itu ada settingan, kalau buat matic ya, itu ada settingannya lagi di bagian CVT. Jadi lo bisa ngubah dari roller, lo bisa ubah dari puli, ya kayak gitu-gitunya lah. Tapi kalau yang dulu gue waktu 54, memang yang diubah itu ya bagian CVT, supaya teriak begitu tuh bagian CVT, memang bagian CVT yang bener-bener difokusin. Karena kan kita di sirkuit itu kalau road race ya, belok kan, nutup gas belok, kebuka lagi, nutup gas belok, kebuka lagi. Ya paling straightnya lurusan straight itu paling cuma berapa meter doang. Kalau buat pakai motor gigi juga paling cuma gigi 2, gigi 3 udah turun lagi, gigi 2, gigi 3 turun lagi. Tuh kalau di sentul kecil ya. Beda halnya kalau sentul gede. Kalau sentul gede mah gue pakai ginian belum pernah nyobain. Gue kalau di sentul gede waktu itu gue nyobain pakai Ninja 2,5 tuh gue pakai nyobain.
Itu wah, box in the sky sih memang. Treknya bener-bener panjang, Ninja 2,5 aja tuh di streetnya ya, street lurusannya itu kayaknya ngap banget gitu loh. Untuk khusus motor standar. Tapi kalau motor yang emang udah dirubah settingannya buat khusus buat itu di Sentul Gede ya pasti dapat. Maka setiap track itu ada perhitungannya tersendiri, Bray. Ya itu nanti kita omongin lagi di video berikutnya, di kesempatan berikutnya nanti gue omongin lagi. Ada hitung-hitungannya, Bray. Cuman ya gitulah. Udah, gue mau pulang aja. Tadi gue pengen beli es buah tapi gak jadi ah. Udah keburu rame, baterainya juga udah mau habis ini. Oke deh guys. Sampai di rumah. Jadi begitu ya, sekian dulu video untuk kali ini, video motovlog kali ini. Gua naik Mio Soul, naik si Solihin ya. Gua naik si Solihin video gua kali ini. Jadi thanks yang udah nonton video gua kali ini dan video-video gua yang lainnya. Thanks banget. So, sampai ketemu di motovlog berikutnya dan di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan push lonceng notifikasinya supaya lu dapat notifikasi dari channel gua ya. Supaya lu dapat notifikasi dari channel gua. Oke, Bray, sekian aja dulu video kali ini. Thanks for watching and ciao.